Kewenangan penyidikan tunggal yang dimiliki OJK dalam Undang-Undang PPSK digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Aliansi Korban Wana Arta Life. Menurut mereka, akibat undang-undang itu, kasus-kasus keuangan seperti Wana Arta Life di kepolisian terhenti lantaran undang-undang itu menugaskan OJK sebagai penyidik tunggal. Apa komentar Anda mengenai wewenang tunggal yang diberikan kepada OJK untuk menyidik kasus-kasus keuangan ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Kalau saya boleh kasih komentar gini ya, kalau mau lebih objektif ya, sebaiknya kalau kasus-kasus kayak Kesna Life, Wana Arta Life itu jangan OJK yang ngatasin, kalau nggak kejaksaan atau lembaga independen lah. Karena kalau yang meriksa OJK juga itu pasti nanti jadi nggak benar gitu. Kalau bisa selanjutnya nih Pak Jokowi kalau bisa nih dibikin kayak lembaga penjamin simpanan di perbankan gitu untuk asuransi juga, supaya jika terjadi kasus-kasus kayak begini gitu ya, jangan sampai ada nasabah yang dirugikan. Itu aja deh, makasih. Di Indonesia bentuk instansi apapun kacau, udah budaya korupsinya, lihat duit di mata hijau, semua jalan terus. Indonesia kan pepatah kan semua bisa diatur. Jadi kacau lah semua nih, mau OJK apa kakek, pokoknya kacau. Terima kasih. Saya pikir-pikir OJK itu nggak beda sama tipu online ya. Hampir sama aja tuh, cuma caranya beda dikit. Ya, penipuan online tuh bodong. Ya begitu aja. Visi daripada OJK itu kan lembaga pengawas industri jasa keuangan yang tugasnya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, lalu membuat industri keuangan kita berdaya saing. Lalu apabila OJK diberi wewenang mengawasi dan penyidik tunggal, mengawasi sekaligus menyidik, belum lagi menciptakan undang-undangnya untuk industri jasa keuangan kita, apakah bukan artinya itu abuse of power? Dan lagi pula gini ya, setahu saya penyidik tunggal itu hanya ada di kepolisian. Jadi sebenarnya yang disahkan oleh DPR itu menabrak undang-undang KUHP, penyidik tunggal Polri plus PPNS. Jadi boleh tempat lain mengadakan penyidikan, tapi tetap harus di bawah pengawasan Polri atau yang dinamakan Korwas. Jadi kalau sampai benar absolute power itu diberikan kepada OJK untuk mengawasi, lalu menyidik, sekaligus menindak, menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, saya kira nanti bakal OJK-nya jadi tukang pajak kedua lagi. Terus negeri ini kapan bersihnya korupsi? Nah, jadi gini ya, menurut saya masalah pengawasan, masalah penyidikan itu nggak masalah ya. Jadi yang penting kerjanya gitu loh. Mau OJK, mau Kemenq bagian pengawasan aliran dana asuransi maupun perbankan itu is okay. Yang penting kerjanya, implementasinya. Jadi seharusnya itu OJK, apalagi dalam hal ini ada kewenangan untuk penyidikan, bukan penyidikan tetapi pengawasan kontinuitasnya dalam aktivitas bisnis, mau itu perbankan maupun asuransi. Kalau bank jelas orang simpan dana, nah itu harus jelas apple to apple-nya berapa cadangan yang di freeze, yang apa istilahnya RDN, rekening dana nasabah yang dipegang oleh Otoritas Moneter Indonesia, misalkan BI gitu loh. Sehingga kalau terjadi crash ataupun rush money, ya itu BI sudah menyimpan dana-dana nasabah tersebut gitu loh. Baik itu 70% ataupun 60%. Karena itu dana murni dari nasabah. Nah, kalau asuransi setahu saya itu ada dana nasabah ya, ada unsur
biasanya ada unsur investasi. Nah, itu harus dicadangkan juga, harus ada rekening dana nasabah juga yang di freeze, yang dipegang oleh otoritas mungkin OJK gitu loh, sehingga terjadi kayak warna ATA ini tidak kebablasan. Karena memang di asuransi itu ada nilai investasi yang sifatnya futuristik, future value gitu loh, tetapi tetap fresh money-nya harus ada. Dan menurut saya dari sisi yang lain, dari sisi kita masyarakat harus lebih cerdas. Itu pembelajaran kasus Wana Arta, bahwa jangan terpikat oleh janji-janji manis dengan investasi nilai sekian. Yang namanya asuransi itu yang pure hanya proteksi, bukan investasi. Jadi kalau investasi, dia investasi derivatif di pasar saham, di pasar uang. Itu tergantung manajer investasinya itu. Kalau goblok ya goblok aja, maaf ya saya bilang begitu gitu loh. Belum lagi ada cost of insurance. Jadi kuncinya menurut saya ke depannya harus ada RDN di setiap company, baik itu perbankan maupun non perbankan, lembaga finansial non perbankan kayak asuransi, kayak leasing. Kenapa? Itulah proteksi nyata yang bisa untuk melindungi masyarakat nasabah dalam hal ini. Terima kasih. Kewenangan tunggal itu sudah benar sekali. Jangan sampai ada lebih dari satu lembaga punya kuasa. Akhirnya saling tunjuk, saling menyalahkan, saling mengandalkan. Ya, masalah kita ini kan oknum-oknumnya yang tidak bekerja dengan benar. Tapi secara kebijakan sudah benar satu institusi yang bertanggung jawab. Itu masukan dari saya. Baik, terima kasih Pak Prabu. Dan selanjutnya sudah bergabung kembali ada Pak Ramli. Selamat malam. Selamat malam. Jadi silakan. memang masyarakat tentu bisa merasa bahwa ada semacam kesewenangan yang dilakukan OJK. Nah, kesewenangan inilah yang sedang digugat oleh masyarakat ke MA, ya mudah-mudahan nanti ada putusan yang paling tepat. Tetapi buat OJK pun, coba lihat berapa entitas bank, baik itu dari mulai bank besar maupun DPR, kemudian asuransi baik yang besar maupun yang kecil-kecil, itu yang saat ini sudah dilakukan pengecekan untuk mengantisipasi jangan ada wahana harta yang lainnya gitu. Terutama di susunan direksi. Apakah direksinya ini tidak banyak sebenarnya oknum-oknum entrepreneur atau profesional hitam? Artinya memang keahliannya adalah melakukan penipuan kerah putih gitu. Nah, jadi OJK sebagai leg spesialis itu harus bisa melihat jangan sampai di ekosistem perbankan maupun ekosistem asuransi kita dan lembaga keuangan lainnya ya, termasuk multi finance dan sebagainya di bawah OJK itu berkeliaran dan makmur hidup orang-orang yang kriminal, tapi white collar crime gitu, baik secara track record maupun dari secara kompetensinya gitu. Nah, jadi supaya ini tentu digugat ke MA dan mudah-mudahan bisa menang para penggugat. Tetapi OJK jangan tidur lelap, jangan biarkan terjadi wahana lainnya karena para kriminal white collar crime dengan rapi bermain golf, kemudian tampil klinis, ternyata maling-maling yang sadis sekali menyiapkan. Terima kasih. Saya salah satu korban dari asuransi Bumi Putra. Kami ada ribuan orang dan itu sudah berlangsung lama. Saya pikir selain asuransi yang lainnya, Wana Arta atau yang lainnya, ini kita perlu pertanyakan ya sebagai penyelidik tunggal, sampai di mana kapabilitas OJK menangani kasus-kasus yang sudah bertahun-tahun dan tidak terselesaikan. Seperti kita ketahui untuk Asabri, Jiwasraya itu kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah dengan menyuntikkan dana segar, PNM dan sebagainya, saya pikir OJK tidak mampu ya. Kalau tidak ada campur tangan dari lembaga hukum lain
ataupun lembaga lain. Itu aja pendapat saya tidak setuju melihat kapabilitas mereka selama ini tidak bisa mewakili para nasabah ataupun korban-korban seperti kami ini. Terima kasih. Seperti kita tahu kan, semua yang wewenang tunggal itu tidak cantik ya, tidak bagus, tetapi pemerintah tetap menentukan seperti itu. Nah, kita berpikir ada apa di belakang itu semua. Kita tidak tahu, kita orang luar tidak tahu. Tapi yang kita tahu track record OJK kan kurang bagus selama ini ya. Yeah. Di mana-mana dia ada hal-hal yang penting mereka tidak bisa mengungkap. Mereka kerjanya terlalu banyak. Jadi kalau diborong semua, apa mampu mengatasi masalah-masalah yang krisis yang diperlukan oleh demi kepentingan rakyat. Yeah. Jadi sekarang kita berbalik tanya, kenapa itu yang menjadi persoalan kalau menurut saya ya. Jadi itulah yang harus diatasi oleh pemerintah kalau memang fair mengatasi permasalahan. Terima kasih. Pergi ke Tegal naik kereta, pemenang tunggal menjadikan jumawa. Saya nggak tahu tugas OJK itu apakah di pihak legislatif atau yudikatif eksekutif. Tapi saya salut dengan para penggugat itu. Jadi sangat cerdas menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu mengerahkan massa dan sebagainya. Ini lebih baik uangnya buat bayar pengacara untuk gugat ke Mahkamah Konstitusi. Yeah. Terima kasih. Ya, saya lebih ke pendapat umum aja lah ya. Sekarang undang-undang atau baik undang-undang korupsi, undang-undang KPK sekarang kurang memihak ke rakyat kecil lah. Ini sesegera mungkin lah 2024 harus ada perubahan nih. Kita banyak kasus juga ada yang sampai jual-jual ginjal dan lain-lain, kan ini efek domino dari korupsi ini loh. Jadi harusnya pejabat-pejabat S3, doktor, apalah petinggi-petinggi negara lah, penguasa negara berpikirlah panjang gitu loh. Dominonya korupsi itu bukan hanya negaranya utang banyak dan lain, tapi akhirnya ke kehidupan sosial rakyatnya sendiri. Itu loh harus terbuka lah otak-otaknya itu loh yang sudah hebat-hebat S3 kuliah di luar negeri tapi kok seperti ini yang mengurus negara. Saya sebenarnya nggak banyak pendapat lagi nih. Kalau nggak becus, ganti. Jangan mentang-mentang ada temannya di situ atau siapa nggak boleh ganti. Misalnya tegas saja, biarpun teman atau bukan teman, ya ganti saja. Cari yang cemerlang lain. Di muka bumi Indonesia banyak kok, malah orang-orang S3 lagi. S3 buat apa kalau misalnya nggak bisa ngatasin hal demikian kayak gitu. Terima kasih. Iya, hari ini topiknya sedikit bawa-bawa korupsi ya, tapi nggak nyerempet bener. Oke, saya punya pandangan gini. Setahu saya undang-undang PPSK itu adalah satu undang-undang yang sifatnya itu omnibus law ya. Artinya justru undang-undang ini mendukung reformasi industri perasuransi. Saya nggak tahu yang dituntut yang pasal apa, tetapi undang-undang ini sifatnya adalah pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Seharusnya kalau sifatnya reformasi industri perasuransi nasional Indonesia, seharusnya undang-undang itu akan lebih baik. Tapi persis isinya seperti apa kita nggak tahu. Kemudian tadi beritanya seolah-olah dari kepolisian nggak bisa handle katanya karena adanya penyidikan tunggal. Iya. Saya pikir kalau memang kasus ini termasuk Wana Harta dan lain-lain itu ada berbau pidana, ada delik aduan, seharusnya polisi bisa. Seharusnya. Tetapi tentu isi detailnya ya dari beberapa yang mengerti itu mereka melakukan gugatan ke MA ya. Karena saya khawatir juga gugatan ke MA itu justru mengaburkan persoalan inti. Persoalan inti adalah tindak pidana. Kalau melakukan gugatan ke MA itu akan memakan waktu yang cukup lama lagi. Jadi saya pikir kalau melakukan gugatan ke MA, monggo silakan jalan. Lantas di kepolisian juga ya pengacara-pengacara dari mereka yang menyatakan diri sebagai korban itu ya lanjut juga sih saya kira kalau memang ada delik aduannya ya. Jadi ini mungkin dari sisi legalitas tetap dijalankan. Tapi kembali lagi jangan lupa mengenai rancangan undang-undang anti korupsi. Itu gaungkan terus. Jadi yang perampasan aset, kemudian pemiskinan dan pengaturan uang kartar, ini entah di mananya di komisi berapa DPR RI-nya itu kita nggak tahu.
Jadi saya kira ini poin ini harus digaungkan terus dong. Ini sebenarnya ada dua hal ya. Pertama gini, kalau soal kewenangan mau ditunjuk kemana, sebenarnya itu terserah pemerintah ya. Itu hak mereka untuk yang dijadikan penuntut itu siapa penyidikan itu kan. Tapi saya punya dua hal menjadi masalah. Yang pertama, dengan dipindahnya dari penyidikan dari Barreskrim ke OJK, tentunya ini akan butuh waktu dan lama, tertunda-tunda. Akibatnya ini kasus Wana Arta tertunda. Nah, belum nanti di belakangnya ada kasus Kresna Life. Itu juga akan molor juga akibatnya. Jadi tolong dipikirkan juga untuk para korban ini. Akibatnya penundanya kan semakin panjang namanya. Satu. Terus hal yang kedua, nah yang di sini saya melihat OJK nanti tidak akan bisa netral karena mereka itu yang mereka memberikan itu izin kepada para industri jasa keuangan seperti perbankan dan asuransi itu mereka memberi izin, mereka yang mengawasi dan sebagainya. Kalau ada terjadi salah pengawasan, kemudian mereka disuruh menindak, ya nggak mungkin dong mereka mengaku kesalahan mereka kan. Jadi ini terjadi konflik of interest antara di OJK sendiri karena mereka yang membina bank tersebut dan mereka yang nanti kalau ada kejahatan perbankan ataupun kejahatan asuransi mereka harus menuntut. Jadi bagaimana mungkin mereka menuntut kebijakan diri mereka sendiri gitu? Nggak mungkin menurut saya. Demikian, makasih ya. Ya, ini kalau disuruh bilang antara undang-undang dengan undang-undang kewenangan dan kewajibannya OJK itu jatuhnya jadi kayak overlapping gitu nih, bukan kayaknya tapi benar-benar overlapping gitu loh. Dimana di satu sisi OJK ini tugasnya awalnya mengawasi, mencari tindakan. Harapannya OJK itu sebenarnya dibuat untuk mencegah, ya kan, kasus-kasus kayak Wana Arta gitu loh, gagal bayar segala macam. Tapi di satu sisi sekarang dengan timbulnya undang-undang ini OJK disuruh juga untuk menyelidiki di mana sebenarnya tugas pengawasan yang nggak jalan akibatnya seperti Wahana Arta ini. Nah, kalau OJK sendiri seperti Bapak sebelumnya bilang kalau dia membuka aibnya sendiri, ya berarti kan OJK ketahuan dong kerjanya nggak becus gitu loh. Ya kan, ini kan kayak buah si malakama nih gitu loh. Ya kan, di satu sisi tugas pengawasannya dibilang jalan tapi ternyata tidak berjalan, tapi di sisi lain dia harus menyelidiki hasil pekerjaannya sendiri. Nah, buntutannya kan kayak mau mulai dari mana nih, telur atau ayam nih gitu loh. Nah, ini yang terjadi nih kasusnya seperti ini. Ya sebenarnya harusnya dibuatlah lembaga independen yang memiliki kewenangan otoritas seperti ya tadi jaksa yang harusnya menyelidiki gitu loh. Ya kan, kalau nggak begitu ya kayak apa ya, maksudnya gini loh, Anda yang berbuat, Anda yang menyelidiki, ya kasusnya kayak Ferdi Sambo lah gitu loh, ya kan. Terima kasih. Ya tentu wajar ya masyarakat seperti korban Wana Arta ini menuntut ke MA ya terhadap kewenangan tunggal OJK. Hal ini disebabkan mereka menilai OJK ini bisa saja terjadi konflik of interest atau konflik kepentingan. Mengapa timbul konflik kepentingan? Karena OJK itu yang membuat regulasi dan pengawasan. Sehingga kalau dia lalai dalam pengawasannya, cacat dalam pengawasannya, maka bisa saja dalam proses fungsi dia dalam menginvestigasi penuntutan itu dicari yang benarnya OJK aja gitu loh. Salahnya di emiten-emiten abal-abal lah bangsa asuransi penipu itu. Tetapi OJK dalam hal ini berbeda dengan KPK ya, karena kalau KPK itu kan dia tidak membuat peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh emiten-emiten atau entitas bisnis di dalamnya. Kalau OJK kan dia membuat peraturan atas entitas asuransi, bank dan sebagainya. Sehingga kalau ada asuransi atau bank yang gagal, di mana kegagalan itu bisa saja patut diduga ada kontribusi kelalaian OJK dalam pengawasannya, kelalaian OJK dalam penegakan regulasi yang dia bikin sendiri, maka dalam penuntutan dan penyidikannya dia cari jalan selamat kan, cuci tangan pakai sabun gitu. Jadi salahnya semua di entitas itu gitu, entitas yang udah memang punya bakat nipu, ya either pasrah atau cari loophole lah dalam sistem hukum kita. Jadi memang supaya check and balances ini berjalan, memang patut ini digugat ke Mahkamah Agung. Kalau perlu, kalau gugatan itu selain material juga imaterial ya. Material tentu bagaimana pasal-pasalnya berubah ya, imaterial.
Kalau perlu ya kerugian atas asuransi itu dituntut aja secara perdata oleh masyarakat, misalnya 25 triliun atau 190 triliun, ya dituntut ke OJK, biar OJK yang bayar ke masyarakat, karena dia yang bikin aturan, dia yang menegakkan, dia yang menyidiki, dan penyelidikannya pun nggak progres misalnya. Ini kan wujud dari kekecewaan masyarakat juga, sehingga masyarakat merasa ya dipisah aja lah kewenangan dalam membuat regulasi dengan kewenangan dalam penegakan atas regulasi itu. Terima kasih. Saya berpendapat gini ya, mungkin baiknya ya, itu satu saya setuju, jadi mungkin dipisah aja ya punya kewenangannya ya. Jadi yang buat untuk regulasi mungkin dari OJK, tapi kalau yang masalah untuk penanganan atau penyidikan itu dari lembaga lain ya. Kita nggak perlu buat lagi lah, cukup kasih ke mungkin kepolisian atau kejaksaan atau mungkin dari KPK itu sendiri ya. Jadi nggak perlu dibuat lagi gitu loh. Itu satu. Yang kedua, untuk masalah warna atau apa gimana ya, mungkin asuransi yang lain ya. Untuk perbankan kan sudah ada istilahnya, mungkin ada LPS ya. Kalau mungkin saya usulkan ya, mungkin kalau bisa sih mungkin kayak asuransi apapun itu juga diwajibkan juga kan, mungkin ada kayak sejenis kayak LPS. Jadi untuk pelindungan ke nasabah-nasabah ya yang istilahnya memakai jasa mereka gitu loh. Jadi jangan sampai itu nasabah sudah dikasih uang terus uangnya nggak bisa balik gitu loh. Nah, padahal yang menjalankan untuk bisnis asuransi kan dari pihak lain, bukan dari nasabah gitu loh. Jadi satu sisi juga harus istilahnya ada pelindungan untuk nasabah itu sendiri itu. Itu aja menurut saya. Makasih. Ya, itu memang simpel ya. Harus ada pemisahan fungsi dong. Ini kan sama halnya dengan kasus ID ya. Satu badan yang berfungsi sebagai pengatur ya, regulator, kemudian dia juga yang mensidangkan, itu nggak tepat ya. Kenapa itu harus demikian? Apakah cuma OJK yang ngerti keuangan? Kan nggak begitu. Apakah OJK isinya orang suci semua? Kan nggak juga. Kan pernah ketangkap ada suap segala. Jadi harus dipisah, itu satu ya. Kedua, bahwa konsumen itu perlu dilindungi, iya. Tapi saya mau cermati ini, bahwa konsumen kita itu juga banyak yang rakus gitu. Pingin ditawarin investasi dengan return yang tinggi, mereka ambil. Ya. Kemudian setelah meledak, dia nyalakan pemerintah, ya termasuk OJK ini, dan suruh pemerintah yang talangi. Ini nggak fair juga menurut saya. Mereka kalau berani invest di sesuatu yang tidak make sense, ya risikonya mereka tanggung sendiri gitu loh. Kecuali memang jelas-jelas, misalnya kalau Anda invest di Ori, terus Ori nggak sanggup bayar, nah itu Anda tuntut pemerintah, FQ ya. Ini kan swasta. Benar OJK tidak menjalankan fungsinya di awal, iya kita tuntut itu. Ya, jadi satu case itu kita harus cermati dengan detail, dengan jelas, supaya siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab jelas semua. Menurut saya yang paling baik selalu tanggung jawab itu jelas ditujukan kepada satu orang atau satu lembaga, supaya nggak lempar tangan, semua berasumsi saya pikir kamu yang follow up, saya pikir kamu yang follow up. Jadi biarkan aja bahwa saat ini mungkin orang-orangnya belum sesuai harapan, eksekusinya itu yang harus diperbaiki, tapi jangan satu hal diserahkan kepada dua lembaga atau dua orang yang berbeda, nanti pasti akan tujukan. Terima kasih. Nah, itu pengamatan saya selama saya istilahnya dari dulu, saya kan udah bilang, saya sering komentar kan. Kalau masalah uang, bangsa kita kalau masih tetap budaya korupsi, pasti nggak beres. Mau di KPK, ke OJK, apakah ke. So kalau duit manusia kan sama. Kalau lihat duit kan semua hijau. Kalau istilah ini kalau lampu merah ya, kalau hijau kan semua jalan. Nah, itu apalagi sama bangsa kita hukumnya membre.
ya pasti semua kacau lah. Saya sih bukan merendahkan hukum kita ya. Mau tambah akap, tambah instansi apa lagi pasti kacau. Kok banyak duit, semuanya nggak beres. Kalau menurut saya gini ya, kalau itu baginya sih jangan cuma satu instansi yang boleh menyidik ya istilahnya gitu. Jadi istilahnya harus ada beberapa mungkin kewenangan yang lain dari instansi yang lain ya. Untuk istilahnya misalkan itu bisa mengawasin atau mungkin misalkan ada penyelewengan bisa dilihat gitu loh. Misalkan contohnya KPK. Kalau memang ada mungkin pihak-pihak yang terkait itu mungkin ada main mata atau gimana kan ketahuan atau itu bisa langsung ditindak gitu loh. Jadi istilahnya punya kewenangan juga untuk menindak itu loh. Jadi biar jangan sampai jadi istilahnya cuma satu pemeran aja yang berwenang gitu loh. Itu aja, makasih. Kalau OJK punya wewenang kayak begini mah luar biasa. Saya pikir itu di dalam company aja OJK datang itu udah kayak jaksa periksa polisi. Tahu saya seperti itu. Kalau dikasih wewenang penuh begini, tambah kuasanya tambah gede. Ya nanti mengulangin kehebatan kayak KPK sih ya. Itu aja komentar saya, makasih ya. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.